Pemirsa, konflik Amerika-Israel dengan Iran kian meluas. Ya, milisi Houthi Yaman mengumumkan masuk dalam pusaran konflik memicu eskalasi konflik. Ya, setelah Iran menutup Selat Hormuz, kini giliran Houthi mengancam menutup Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Arab ke Eropa melalui terusan Suez. Ya pemirsa, jika Selat Bab el-Mandeb ditutup, kapal yang akan menuju Eropa melalui Laut Arab harus memutari benua Afrika. 12% minyak dunia diangkut melalui Selat Bab el-Mandeb perharinya. Jika ditutup, krisis energi diprediksi akan semakin parah. Pemirsa, perang darat yang kian dekat membuat mantan kepala kontrateroris Amerika Serikat Joe Kent meminta rakyat Amerika Serikat untuk menghubungi pemerintah agar perang berhenti. Ya, Kent menyebut pengerahan pasukan darat ke Iran hanya akan memperburuk keadaan. This week, President Trump will be under immense pressure to commit ground troops to the war in Iran. This would be a catastrophic escalation that will only result in more bloodshed and further escalate this disastrous war. It is critical that we, the people, have our voices heard. Contact the White House comment line, contact the Congressional Switchboard, ask for your representative, ask for your senators. Respectfully tell them that we do not support putting any boots on the ground in Iran. This is how we, the people, can have our voices heard. It's critical that we pray for peace, but it's also critical that we work towards peace. Respectfully contact your elected officials and let them know we, the people, do not support this war. Thank you. God bless. Bersama Parlemen Israel berpesta usai mengesahkan undang-undang yang memberlakukan hukuman mati bagi tahanan Palestina yang dinyatakan terlibat dalam serangan mematikan. Ya pemirsa, anggota Parlemen Israel merayakan pengesahan undang-undang yang memberlakukan hukuman mati bagi tahanan Palestina yang dinyatakan terlibat dalam serangan mematikan, yakni yang berlangsung seperti yang Anda saksikan di layar televisi saat ini. Dan kontroversial ini disahkan dalam pemungutan suara pada 30 Maret 2026 dengan hasil 62 anggota parlemen mendukung dan juga 48 menolak. Melalui aturan baru ini, hukuman mati ditetapkan sebagai vonis utama dalam pengadilan militer Israel terhadap warga Palestina yang dinyatakan bersalah. Eksekusi bahkan dapat dilakukan dalam waktu sekitar 90 hari setelah putusan dijatuhkan. Pengesahan undang-undang ini langsung memicu kecaman luas dari komunitas dan juga kelompok hak asasi manusia. Banyak pihak menilai aturan tersebut bersifat diskriminatif karena dalam prakteknya menyasar warga Palestina serta berpotensi bertentangan dengan hukum internasional. Ya pemirsa, perang darat di Timur Tengah kian mendekat dengan masuknya Yaman dan Irak. Ya, militer Iran menyebut sudah siap dengan tantangan yang diberikan Amerika untuk melakukan perang darat. Eskalasi perang Iran memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Serangan yang dilakukan Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Kelompok-kelompok di Irak kini pun ikut campur terhadap perang yang terjadi di Timur Tengah. Kelompok yang didukung Teheran itu berulang kali menyerang Amerika, baik di pangkalan pasukan, misi diplomatik, hingga fasilitas minyak. Pesawat tempur Amerika pun terlihat di atas Al-Hanabiyah, Irak, mengeluarkan suara tembakan dan mengakibatkan kehancuran di daratan. Kementerian Pertahanan Irak menyebut ada 7 personel militer yang terluka dan 13 orang lainnya cedera. Sementara itu lebih dari 1 juta warga Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Kini dengan masuknya secara aktif Yaman dan Irak, peta konflik menjadi semakin rumit. Dunia internasional mengkhawatirkan bahwa keterlibatan Yaman dan Irak akan memperluas zona perang di Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital.
Pemirsa, meski Amerika sudah mengumumkan akan melakukan serangan darat ke Iran, namun saling balas serangan rudal masih terjadi. Ya, serangan rudal Iran ditakuti Israel karena daya jangkauannya ribuan kilometer. Lima pekan konflik Amerika-Israel dengan Iran, rudal-rudal Iran terus menghujani Israel serta objek militer Amerika di kawasan Teluk. Rudal jenis hipersonik seperti Fatah 2 dan balistik Horamshar 4 ditakuti Israel. Kecepatan rudal-rudal Iran dikenal ekstrim, mampu bermanuver dan menjelajah dengan jangkauan sangat jauh hingga ribuan kilometer. Bahkan rudal Iran mampu menembus sistem pertahanan udara Israel yang canggih seperti Iron Dome serta Arrow 3. Dalam rekaman video amatir, bahkan rudal Iran mampu bermanuver menukik menghindari sistem pertahanan Israel. Data dari Iran Watch, kemampuan rudal-rudal hipersonik dan balistik Iran mampu menjangkau hingga wilayah proksi Amerika dan Israel. Iran pernah dilaporkan melakukan uji rudal balistik sejauh 4.000 km, namun dibantah Iran. Jika melihat dari daya jangkaunya yang ribuan kilometer, bukan tidak mungkin bisa mencapai sejumlah negara di Eropa. Kemampuan rudal-rudal Iran ini mengancam target Israel dengan waktu reaksi yang minim dan daya hancur yang besar. Serangan rudal Iran memicu kekhawatiran militer Israel dan Amerika karena berhasil melewati perisai pertahanan. Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh. Pemirsa, pejuang Hizbullah klaim serang 40 situs pangkalan militer di beberapa wilayah Israel dalam 24 jam terakhir. Ya, serangan terhadap Zionis Israel menggunakan rudal, roket hingga drone tanpa awak. Pejuang Hizbullah kembali melakukan penyerangan di wilayah Krayot, sebelah utara kota Haifa, Israel, dengan meluncurkan rudal dengan daya ledak tinggi. Pada penyerangan ini, pejuang Hizbullah menargetkan infrastruktur milik militer Israel. Pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan terhadap tentara Zionis Israel menggunakan drone tanpa awak yang menargetkan tentara Israel di permukiman Ma'alot Tarshiha dan Yifta di Palestina Utara yang diduduki oleh Israel. Selain itu, pejuang Hizbullah juga menyergap dan meledakkan 3 unit tank Merkava milik Israel menggunakan rudal anti-tank berpemandu di kota Dibi, Lebanon Selatan. Pada serangan pejuang Hizbullah ini, sejumlah tentara Zionis Israel dilaporkan tewas. Pemirsa, kantor stasiun televisi Al-Arabi di Teheran, Iran kini masih rusak parah usai diserang rudal Amerika Serikat Israel pada Minggu pagi lalu. Ya, sebelumnya serangan rudal juga mengakibatkan 10 orang terluka, termasuk perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi. Serangan terjadi saat aktivitas siaran berlangsung sehingga menimbulkan kepanikan di dalam gedung. Pasca ledakan, petugas menggunakan alat berat eskavator membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Korban terdiri dari perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi insiden terjadi. Pihak Al-Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Koresponden Al-Arabi TV menyebut serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum internasional.
يعني استهداف الصحفيين بالتأكيد مناقض لكل القوانين الدولية. حتى في أجواء الحرب يجب مراعاة عمل الطواقم الصحفية، ولكن كما شاهدنا دائما في غزة، في لبنان، وفي مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وفي العالم لا تسلم الطواقم الصحفية للأسف. يجب أن يكون هناك التزام بحماية الصحفيين، يقومون بواجبهم، يقومون بنقل الصورة. هذا المبنى خلفي، مبنى التلفزيون العربي في طهران، مبنى إداري، ليس بقربه أي مبنى أو أي شخص حتى يسكن، عسكري أو شرطي أو قوات تعبئة أو أي شيء. هذا المكان سكني بالكامل. Sementara militer Israel mengakui telah melakukan serangan tambahan di Teheran namun tidak memberikan rincian terkait insiden tersebut.